kami melaporkan Bapak Ibu sekalian, Jawa Barat 8 kabupaten kota yang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, 1 kota 7 kabupaten. DPT total keseluruhan 11,6 juta. Nah, dalam kaitan pelaksanaan pilkada serentak ini, Bawaslu Jawa Barat menurunkan tim kurang lebih 38.000. Jadi kami di jajaran provinsi, nanti juga di 8 kabupaten kota, dan pada hari H nanti seluruh TPS terkawal oleh Bawaslu. Nah, itu yang pasti. Ada jumlah TPS kita ada 33.305. Nah, itu se-Jawa Barat. Walaupun 8 kabupaten kota, tapi jumlahnya sudah melebihi 1 provinsi di luar Jawa. Nah, adapun tugas-tugas pengawasan yang kami lakukan, satu, karena pelaksanaan pilkada ini di tengah situasi pandemi COVID-19, maka fokus Bawaslu juga satu pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan juga. Misal ketika mereka kampanye, kita awasi melekat juga soal harus protokol kesehatannya berjalan. Misal, kalau kampanye tidak boleh melebihi jumlah. Kalau ada yang melebihi jumlah, langsung kita beri peringatan. Jangan dilakukan. Karena itu protokol kesehatan yang ada aturan di dalam PKPU. Kedua juga dalam protokol kesehatan ini memang masih banyak yang kita temukan pelanggaran tidak tertib. Ada kurang lebih datanya yang kami sampaikan juga ada kurang lebih sekitar 188. Nah, ini di data 280. Jadi di lembar terakhir itu kita punya ini pekerjaan Bawaslu di kaitan dengan protokol kesehatan. Mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, tugas ini jadi tugas tambahan melekat yang di Bawaslu. Nah, jadi 3 hal yang menjadi concern Bawaslu. Satu, bagaimana memastikan pelaksanaan pilkada ini patuh pada protokol kesehatan. Kedua, Bawaslu mengawasi seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran nanti sampai juga penetapan. Nah, ketiga, kami mengawasi untuk fairness kontestasinya. Jadi agar pilkada juga fair. Nah, di 3 tadi kita sudah lakukan, dan hasil pengawasan kita ada protokol kesehatan yang masih belum disiplin, dan itu kita sudah lakukan teguran tertulis, dan ada yang juga kita rekomendasikan. Nah, kaitan dengan penyelenggaraan juga yang kita sudah lakukan, ini soal DPT kita sudah pengawasan melekat juga Bapak Ibu sekalian. Lalu juga soal logistik. Nah, ini juga menjelang hari H, kami juga harus pastikan, karena ada beberapa hal yang baru juga di Pilkada 2020. KPU menerapkan dalam sistem rekapitulasinya nanti di TPS ada yang namanya Sirekap, sistem rekap. Walaupun ini keputusan di DPR kemarin, ini instrumen tambahan, bukan instrumen utama. Ya, instrumen utamanya tetap nanti rekap manual. Ya, ada kalau dulu ada C1 planonya, ada salinan, dan itu masih menggunakan itu. Hanya saja KPU menambah instrumen untuk mungkin sebagai uji coba persiapan kalau ini dilakukan model Sirekap. Nah, atas dasar itu Bawaslu tetap melakukan pengawasan di persiapan teknisnya. Dan nanti juga yang kami bisa informasikan, laporkan, ini hari tenang. Nah, concern Bawaslu di hari tenang ini kami sudah lakukan koordinasi dengan jajaran Pemda setempat, Pak, Pol PP, Perhubungan, Dinas Damkar untuk penertiban APK. Jadi harus clearance, tidak boleh lagi di masa tenang ada aktivitas kampanye, tidak boleh ada lagi misal pemasangan alat peraga kampanye. Itu sudah kita lakukan di 8 kabupaten kota. Dan juga kami di hari tenang ini melakukan patroli politik uang. Kita juga turunkan tim. Dan nanti di hari H kita lakukan pengawasan juga terkait dengan protokol kesehatan dan informasi di sebelum turun ke lapangan nanti kami melakukan juga rapid test terhadap jajaran Bawaslu. Nah, ini jadi agar himbauan kita untuk ngajak pemilih datang ke TPS itu biar pemilih yakin datang ke TPS, jajaran penyelenggaraan juga harus rapid test, bebas dari COVID.
tidak terpapar dan tidak potensi memaparkan. Nah, sehingga kita rapidkan semua. Nah, itu sudah kita lakukan. Dan bagi yang ada yang masuk anggaran dari Bawaslu atau dari? Ada anggaran yang kita miliki sendiri, ada yang kemarin juga bantuan dari Pemda setempat, yang mereka punya alokasi, mereka support bagi Bawaslu. Iya. Nah, prinsipnya kami komit agar siapapun di jajaran penyelenggara yang bertugas tidak ada yang terpapar. Nah, jadi tindakan kita cepat kemarin, bagi yang reaktif ataupun positif, segera kami ganti. Nah, jadi biar nyaman mereka kerja di lapangan dan pihak juga clear ya. Nah, tadi seperti Bapak sampaikan, tidak terpapar dan tidak potensial memaparkan juga. Nah, itu strategi dan cara kita. Nah, beberapa hal ini ada laporan umum yang kami bisa sampaikan ke Bapak Ibu sekalian sebagai progres kami detail nanti dari hasil mulai dari pendaftaran, Pak. Kurang lebih ada 25 paslon di Jabar ini. Dan representasi perempuannya juga ada, Ibu. Ya, ada yang 2 pasang, ya beragam lah. Dan juga kita juga di slide 9 itu dalam kaitan protokol COVID ini, kami juga berkoordinasi membuat gugus tugas COVID-19 dengan di jajaran daerah ya. Bukan di. Jadi agar pelaksanaan pengawasan protokol COVID-nya berjalan, jadi Bawaslu sebagai leading sektor merangkul KPU-nya, gugus tugas daerah, Polres, TNI juga. Nah, ini kami sadar dalam penanganan pelanggaran protokol COVID tidak bisa Bawaslu sendiri terkadang. Misal ada yang di luar, misal nanti di hari H, tentu yang di luar dari zona TPS kesulitan menjadi domain Bawaslu. Nah, sehingga kami koordinasi dengan gugus tugas. Nah, yang menjadi domain kami di lingkungan TPS-nya. Sehingga nanti ketika himbauan kita, sosialisasi kita ke masyarakat, mari gunakan hak pilih, tidak usah khawatir karena di TPS protokol kesehatannya berjalan. Nanti misal mereka ada tempat cuci tangannya, di pengukur suhu. Nah, termasuk teman-teman KPU menyiapkan kalau ada pemilih yang suhunya misal 37 derajat ke atas, itu diberikan bilik suara khusus, jadi tidak digabung. Nah, termasuk juga di penyelenggara nanti, seluruh harus pakai APD dasar ya, masker, sarung tangan. Nah, termasuk nanti kalau bukti kalau orang sudah milih, tinta tidak lagi dicelupkan, tapi diteteskan. Nah, ini juga antisipasi potensi-potensi penularan ketika di dalam pemungutan suara, dan di dalam TPS juga dibatasi jumlah ya, dan diatur jaraknya, sehingga KPU sekarang surat undangan memilihnya itu di form C6-nya ada jadwal jamnya. Nah, itu agar mengurai titik kumpul pemilih. Nah, termasuk nanti ketika sudah pemilihan, persiapan perhitungan rekapnya, dokumen juga disterilkan, ada disinfektan untuk itu, sehingga ketika proses, karena jangan sampai dokumen beredar orang sudah banyak megang, itu juga menjadi concern kita untuk pembersihannya. Nah, itu bagian yang kita lakukan, pengawasan juga, termasuk kami sampai hari ini kita lakukan juga. Kemarin kami kumpulkan juga semua Bawaslu ketua-ketuanya untuk memastikan kesiapan hari H besok. Soal logistik, soal mereka report mana titik rawannya, dan kami Bawaslu membuat indikator TPS rawan. Nah, ini antisipasi agar di hari H juga ada perhatian khusus di beberapa TPS. Indikator rawannya itu dikhawatirkan nanti ada logistik yang kurang, daerah yang sulit terjangkau, lalu juga kerawanan soal intimidasi misalnya, walaupun ini kecil kemungkinan untuk kita di Jawa Barat, tapi antisipasi itu tetap kita lakukan. Mungkin itu secara umum informasi dari kami, Pak Kiai Amang, Bu Eni yang luar biasa memberikan waktu melihat Bawaslu ini, silaturahmi ke Bawaslu juga. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan ya, mohon doanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pilkada kita di Jawa Barat, 8 kabupaten kota ini berjalan dengan lancar. Nah, sedikit tambahan, Bapak.
Ini kami juga kaitan dengan fungsi Bawaslu, kami kaitan dengan isu netralitas ASN sudah banyak yang kita tindak juga, karena ini menjadi isu hampir setiap pilkada. Nah, jadi ada yang PNS-nya menunjukkan sikap, keterlibatan, dan ada juga selain ASN-nya ada kepala-kepala desa yang dianggap membuat mengambil sikap tindakan yang tidak netral. Hasil pengawasan kita lakukan tindakan. Dan ada 3 putusan pengadilan yang sudah sampai di pengadilan karena sudah masuk di aktivitas kampanye. 2 kades ada sanksi pidana dan 1 kasus soal politik uang, pembagian beras di Cianjur. Itu sudah sampai vonis. Ya, gitu. Artinya kami concern ketika konstruksi pelanggarannya Itu serius. pidana ya? Pidana ada. Dan ini Sanksi terberatnya apa? Ini ada hukuman badan 3 bulan putusannya Pak, dan denda 200 juta ya. Nah, ya sebenarnya Yang 2 lagi di mana? Cianjur yang 2 Cianjur, dua Cianjur. satu Indramayu Pak. Ya, Itu politik uang ya? yang satu politik uang, 2 keterlibatan kepala desa Pak. Kades, karena masuk di pasal 71 Undang-Undang 10 itu. Jadi pejabat daerah, pejabat negara, pejabat daerah, ASN termasuk kepala desa dilarang mengambil sikap tindakan dan membuat keputusan memihak. Kalau tingkat RT RW apa ini? Nah, kalau RT RW-nya di dalam norma ini tidak disebutkan spesifik, Pak. Nah, itu juga hanya saja tetap himbauan kita. Kebijakan aja. Iya, betul. Yang kita lihat produk kebijakannya. Jadi kalau ada misal program-program bantuan sosial, hibah, yang ada pesan kampanye, sponsor, nah tentu menjadi domain Bawaslu untuk melakukan penindakan. Nah, yang juga menarik di ASN, Pak. ASN yang kemarin kita sudah proses juga dari ada 66 perkara ini yang kita ini kan. Ini ada list daftarnya. Dari Komisi Aparatur Sipil Negara responnya cepat juga. Kemarin memberikan misal teguran langsung ketika kami teruskan sudah responnya sudah diberikan, ada yang pelanggaran sanksi peringatan, ada yang memang sanksinya harus diumumkan di prosesi terbuka Pak. Jadi mereka ada ya ini model sanksi KSN yang diberlakukan juga. Ya trigger efeknya lumayan lah Pak. Cuma memang tidak bisa dipungkiri dalam situasi pilkada relasi ASN dengan pemerintah daerah itu, apalagi incumbent maju tuh trennya masih. Nah ini mungkin Apalagi dua-duanya maju. Depok itu contohnya. Yang satu ke Satu wali kota maju, wakil-wakil ya. Nah, iya itu. Jadi memang Ini lagi head to head ya. ya head to head. Nah itu prinsipnya kami Bawaslu concern dan dalam tugas fungsi, satu memastikan tadi kaidah kesehatan dalam tahapan, kedua kaidah fairness-nya dengan fungsi Bawaslu, ya keadilan hukum, ya menegakkan hukum kita tegakkan. Demikian Pak Kiai Amang, Bu Eni, terima kasih sekali atas kehadiran di Bawaslu. Mohon maaf, kami mungkin dalam penyambutan ini tidak maksimal. Tapi beginilah Sekretariat dan Kantor Bawaslu dengan Bapak Ibu hadir langsung tentu memberikan support bagi kami dalam menjalankan tugas juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah. Tadi sudah disampaikan kesiapan jajaran pengawas pemilu di Bawaslu, kemudian juga antisipasi pilkada di masa pandemi dan titik-titik kerawanan. Selanjutnya mohon perkenan mungkin secara bergantian. Lebih dahulu Bapak Kiai Haji Amang Safruddin. Silakan Pak Amang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua, Sampurasun. wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Abdullah dan Pak Barus. Dan terima kasih kepada semuanya. Bu ini walaupun bukan di komite 1 yang domain terkait dengan pilkada ini, tapi beliau punya concern yang sangat tinggi terhadap cita-cita bersama. Pilkada adalah satu momentum yang sangat strategis untuk
bagaimana kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas buat bangsa dan negara yang kita cintai. Sudah 20 tahun ini ya, dari masa reformasi dan masuk kepada periode yang kelima. Masih seleksi kali ya, yang berjatuhan juga udah banyak gitu ya. Tersandung ini, tersandung itu dan sebagainya. Bahkan dulu pernah ya, KPU juga sempat tersandung. Periode pertama itu ya. Periode pertama, kaget barangkali. Dan ya mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua, Amin, amin, ya Allah. terutama peristiwa yang akan kita hadapi besok Amin. ini di tengah COVID-19 atau pandemi yang terus terang kalau DPD RI khususnya Komite 1 sangat-sangat tidak merekomendasi diselenggarakannya pemilu pada tahun ini. Kami berulang kali dengan sangat tegas kepada pemerintah agar mohon ditunda ke tahun yang mungkin walaupun tidak bisa diprediksi, tapi paling tidak suasananya sudah mulai landai atau sudah mulai menurun. Namun demikian, kami bukan oposisi terhadap pemerintah ya. Ya, karena sikap kami adalah memberi pertimbangan, masukan dan keputusan yang tegas dalam konteks ini. Ketika pemerintah atau siapapun ya pemangku kebijakan tetap melakukan program-programnya sesuai dengan amanat dari undang-undang itu sendiri ya tentu kami juga tetap ikut mensukseskan. Saya katakan tadi bahwa senator itu ketika berbeda pandangan dengan pemerintah atau DPR sekalipun tidak dalam posisi sebagai oposisi. Ini kerangka berpikir yang patut dipahami bersama oleh kita semua bahwa kita dalam membangun negara itu jangan sampai dibangun di atas karakter konflik begitu. Suka banget gitu dengan membangun konflik apalagi antar lembaga. Walaupun faktanya terus terang saja kami di DPD RI ya tidak lepas dari persoalan kepentingan yang kepentingan itu kerap menyeret kami kepada satu kompleksitas yang bahkan konfliksitas yang tidak bisa dihindari juga, terutama tadi di obrolan santai kita ya. Idealnya ya bahkan sebenarnya amanat undang-undang dasar itu juga sudah mengamanatkan untuk urusan-urusan kedaerahan, otonomi daerah, daerah otonomi baru, persoalan pilkada, pemerintahan daerah sudah diserahkan ke DPD RI. Hanya saja domain pengambilan keputusan akhir itu masih dipegang oleh sebelah. Kalau saya secara objektif, ini juga punten, mungkin saya yang pertama di sini. Kalau Bu Eni sudah sering ke sini, tapi saya perlu mengingatkan dan mengulang bahwa kewenangan mengambil keputusan legislatif sampai pada tingkat undang-undang sebenarnya dimiliki oleh DPD. Kapan? Ketika kita mengambil keputusan bersama dengan DPR RI di bawah payung yang namanya MPR RI. Menetapkan undang-undang dasar saja boleh dan kita dilibatkan. Kenapa ngambil undang-undang yang sifatnya sektoral tidak boleh? Konstitusi ini undang-undang dasar, kita dilibatkan boleh, selesai ikut bersama di ruangan itu gitu ya Bu ini. Kita ikut ngetuk palu, termasuk pelantikan presiden dan sebagainya. Kita bersama di situ. Itu bukti bahwa DPD adalah lembaga legislatif. Karena tidak sedikit sebagian teman sebelah yang menganggap DPD bukan lembaga legislatif. Ini saya kira sebuah anomali ya patut kita benahi bersama. Begitu ya Kang Indra ya. Ini penting menjadi perjuangan kita bersama. Ke depan harus ada penguatan siapapun anggotanya. Karena terus terang saja check and balances di tingkat legislatif atau kamar-kamar legislatif itu sangat diperlukan. Ya kayak persoalan pilkada ini akan dimenangkan kekuatan dan kepentingan kelompok tertentu kah yang direpresentasikan misalkan oleh partai atau kepentingan bangsa yang direpresentasikan oleh daerah misalnya. Itu kan semuanya kembali kepada regulasinya nantinya dan ada legislasinya di sini. Tadi misalkan tentang perimbangan dana pusat dan daerah.
Itu kan sebuah perjuangan. Ya, perimbangan dana transfer terutama ya, pusat ke daerah itu juga menjadi catatan penting apa yang harus kita perjuangkan gitu, terutama untuk daerah. Ya, dan saya semakin merasakan ya Pak Abdullah, saya ini masuk periode kedua, periode yang lalu enggak, tapi periode sebelumnya 2009-2014 saya masuk merasakan dinamika seperti ini, dan melalui kunjungan ke daerah, reses segala macam juga semakin merasakan betapa daerah itu sangat jauh lebih strategis. Ya. Wajar kalau negara lain dengan model Amerika Serikat ya, sebagai negara serikat memberikan kekuasaan dan kewenangan dahsyat ya, sampai menjadi bahasanya negara bagian ya, ibarat negara ya, bagaimana mengelola provinsi itu seperti mengelola negara, maka disebut negara bagian, bukan hanya provinsi. Ini satu cerminan bahwa bagaimana negara membagi kekuasaan kenegaraannya itu ke tingkat provinsi secara serius. Nah, berangkat dari itu pula ya Pak Abdullah, kami tentu dalam konteks tugas ini ada bahasa pengawasan. Memang fungsi kami tetap ada 3, legislasi, pengawasan, dan yang ketiga adalah representasi, gitu ya, termasuk di dalamnya pertimbangan dan sebagainya. Tapi dengan tugas legislasi tadi di MPR bersama DPR itu tidak ada perbedaan sama sekali sampai pengambilan keputusan kita ikut di dalam. Tapi saat dipisahkan, nah di situ fungsi legislasi kami hanya sampai pada tingkat pembahasan. Ya. Jadi sebenarnya kalau masalah pembahasan, alhamdulillah, terutama domain yang tadi terkait dengan daerah otonomi baru misalkan, kita biasanya lebih dulu mengambil keputusan, bahkan memutuskan versi DPD itu sudah selesai rekomendasi bahwa daerah ini oke, daerah ini oke untuk dimekarkan. Nah, begitu halnya di setiap komite dengan kemitraan yang ada, termasuk Bawaslu adalah mitra komite 1, demikian halnya dengan KPU, kemudian desa itu hukum, politik, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dalam konteks pengawasan inilah kadang-kadang pakai pengawasan itu juga kumaha gitu ya. Padahal maksud pengawasan hanya lebih kepada seberapa efektifnya undang-undang ini bisa berjalan secara baik di lapangan ya. Apa yang kami khawatirkan ketika konfirmasi ke lapangan tentu akan ada klarifikasi dan verifikasi. Ada yang ternyata tidak benar begitu ya Bu Eni, tapi ada yang ternyata lebih dalam lagi seperti dikemukakan tadi oleh Pak Abdullah, kekhawatiran yang kami khawatirkan ini memang perlu mendapatkan semacam perhatian yang sangat tadi, terutama ketika ada semacam persoalan yang di luar kewenangan dan pemantauan dari lembaga terkait. Tadi misalkan KPU juga lepas tangan kalau di luar TPS mah kira-kira begitu. Bawaslu juga demikian kan. Kalau sudah di luar TPS, orang datang ke TPS itu mampir dulu ke pasar, ke mall itu sampai tadi dari kawan katanya mau ada himbauan nanti kalau bisa toko-toko itu tutuplah sampai luhur paling tidak ya, jangan dibuka dulu gitu. Sebab nanti mereka nggak mau kerumunan tapi pergi ke pasar mah nggak apa-apa begitu. Itu jadi persoalan lain. Tempat wisata sih. Iya, apalagi dulu juga kan waktu pemilu kita tempat wisata malah lebih ramai daripada TPS. Ya. Apalagi sekarang ya di tengah orang di lockdown di rumah masing-masing, ada peluang liburan, bisa jalan keluar, ya sangat besar kemungkinan itu. Ya, tentu kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada perjuangan ya para, terus terang saja ini kan frontliner semuanya ya. Ada di resiko apapun ya pasti terjadi. Ya tentu sebagai negara berketuhanan yang Maha Esa, yang warganya tentu berketuhanan yang Maha Esa, kita yakin bahwa ada yang Maha melindungi kita insya Allah. Dan saya tidak terlalu dari hasil laporan ini memang
cukup representatif ya Pak Abdullah, terima kasih sekali. Terima kasih. Dan ini insya Allah menjadi bahan laporan kami. Hanya saja mungkin ada beberapa aspirasi yang Ya. mau disampaikan, maka silahkan nanti dari Bawaslu khususnya yang bisa kami tindak lanjuti, apakah di tingkat kalau hasil aspirasi kami itu nanti kan outputnya apakah menjadi pertimbangan sebuah regulasi baru sehingga ada revisi terhadap undang-undang tertentu, misalkan undang-undang tentang pilkada ini. Bahkan kami juga mendorong kalau di Pak Indra, kita mendorong dengan sangat ke setiap pemerintahan daerah itu juga punya perdanya. Nah, pertanyaan saya, ada nggak di sini yang pemerintahan daerah punya perda tentang pilkada? Belum. Nah, itu juga satu poin ya, satu poin. Kenapa saya katakan? Karena tadi ngurus urusan RT RW belum tercover di dalam undang-undang ini, tapi di Perda mungkin, bahkan di Perdes itu mungkin sekali. Kalau kita ingin serius ya mengawasi jalannya pilkada demi melahirkan kepemimpinan yang baik dan bersihlah katakan dalam prosesnya, maka harus semakin lengkap. Kalau pusat cukup dengan undang-undang ini misalnya, tapi Perda sangat mungkin tidak ada halangan. Bahkan ketika pertimbangan-pertimbangan ingin jauh lebih baik, Perda diberi kesempatan untuk memunculkan semacam Perda terkait dengan pilkada misalkan. Begitu ya Pak Indra ya. Ini ada staf ahli saya, kalau saya salah ngomong beliau ada di sini. Tapi ini juga satu aspirasi ya, dan semacam himbauan kami juga dari DPD RI. Sangat baik sekali kalau masyarakat itu juga atau Pemda itu memiliki Perda. Contoh tentang COVID-19 ini belum ada satupun ya. Sudah ada belum? Belum ada satupun dalam bentuk perda. Belum dalam bentuk perda. Baik di tingkat provinsi maupun tingkat kota kabupaten itu belum ada perdanya. Padahal banyak sekali persoalan yang bisa sedikit didetailkan. Detail dalam pengertian lebih jelas lah, bukan menyusahkan, bukan. Ya, betul. Kalau detailnya menyusahkan jangan. Ya. Lebih memudahkan operasionalnya. Lebih memudahkan operasionalnya sehingga masyarakat juga ini. Betul. Kayak tadi termasuk kesepakatan di masyarakat. Ini juga satu langkah-langkah yang cukup baik ya dalam konteks legislatif ya BNI ya, terutama di daerah itu prestasi sebuah daerah atau suatu daerah ketika kemampuan legislasinya juga cukup tinggi. Karena selain di DPD itu juga ada namanya PPUU ya, Panitia Perancangan Undang-Undang. Kemudian ada namanya BWLD sekarang itu. BWLD itu Badan Urusan Legislasi Daerah. Saya termasuk di dalamnya lagi. Kalau BNI di PPU juga gitu ya. Kalau urusan Panitia Perancangan Undang-Undang levelnya itu beliau di situ bersama. Kalau saya levelnya peraturan daerah. Nah, peraturan daerah itu kan mulai dari provinsi, kemudian kabupaten, kota, sampai ke desa. Perdes itu kan daerah. Betul. Bahkan daerah terkecil yang negara ini apapun bentuknya dibagi habis itu kan di desa dan kelurahan. Betul. Semua kita, presiden pun alamatnya pasti mencantumkan kelurahan atau desa. RT RW-nya harus ada. Jadi pemerintahan terdekat ya. Terdekat, terbawah, dan langsung dan paling strategis. Saya kira itu beberapa hal karena kenapa? Ini juga ketika bicara tentang pilkada dulu ya, mulainya waktu saya di periode 2009-2014 itu kita sudah membahas tentang pilkada, termasuk saya kira produk waktu itu juga terkait dengan bagaimana sebenarnya pilkada ini adalah domain pemerintah, domain negara, bukan domain orang per orang, rakyat masyarakat, tapi domain negara. Negara membutuhkan pemimpin baik di level legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang bisa membawa negara itu secara baik, kan gitu. Kalau ini adalah domain negara, maka biayanya harus oleh negara. Dan itu sudah berhasil. Sudah berhasil. Hanya saja masih ada bagian-bagian tertentu nih, terutama barangkali Bawaslu paling tahu di lapangan. Ya sebenarnya oke lah kalau secara anggaran mungkin kurang. Tapi kan
ada aturan yang ya punten istilahnya dalam konteks pilkada masih terjadi penumpukan Ya. atau kita lihat kalau di Depok kan Betul. bagaimana gambar di mana-mana luar biasa. Jadi aturan itu pun sudah terlanggar lebih banyak lagi dari sisi itu. Gambar di mana-mana, padahal kan kalau sudah sepakat Hari tenang ya, tidak boleh ada lagi. hari tenang apalagi di hari biasa pun kan tetap ada Dibatasi. titik-titik tertentunya. Ini enggak semuanya dilanggar habis. Ya, dari manapun pasti ada pelanggaran karena tingkat edukasi terhadap masyarakat masih sangat lemah sekali. Saya kira hal-hal itu terus nanti akan kita perbaiki. Makanya tadi juga saya bilang ke KPU sangat mungkin kalau ada masukan terkait dengan aturan-aturan regulasi dan lain sebagainya itu bisa insya Allah disampaikan pada kami, apalagi nanti pertimbangannya dalam bentuk revisi undang-undang. Sangat mungkin terjadi. Karena ini juga salah satu ya yang akan dibahas pada 2021 ini juga revisi undang-undang tentang pilkada ini. Ya, saya kira itu. Insya Allah ini akan menambahkan hal-hal yang perlu beliau tambahkan. Terima kasih. Itu saja dari saya. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kiai Amal. Selanjutnya mohon perkenan Ibu Haja ini. Ya, terima kasih atas seizin leading sektor saya Komite 1 karena dulu Komite 1 saya 5 tahun, sekarang leading sektornya ada Pak Amang. Sudah tahun Saya kedua. dulu 5 tahun, nggak pindah-pindah. Ya, Sekarang masuk komite 1 lagi. nggak apa-apa kan kita berdua jadi dukunnya di Memang. situ. Memang Tokoh-tokohnya harus di situ Iya. memahami Pak persoalan. saya Ketua suka. Bawaslu, Bapak Abdullah dan Bapak Barus, suka. kita dan Langsung banyak Bapak kebijakan-kebijakan semua nih, Bapak Ibu semua Betul. dari Setuju. Ini tadi, Pak. Sekretariat Bawaslu, jajaran dari DPD RI. Terima kasih Kang Amang, Kang Haji Amang yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Leading sektor itu setiap pilkada itu memang leading sektornya komite 1. Dan kita di komite-komite lain juga itu mengikut kepada Komite satu. agenda komite 1. Jadi sebetulnya dari dulu juga begitu gitu, hanya jarang saja yang mau ikut dan kita sudah diekspor. Tapi kebetulan alhamdulillah pas saya hari ini tadi pagi, mohon maaf tadi nggak ikut kegiatan Pak Amang dari pagi karena Yes. komite 3 itu ada inti pokoknya juga nih. Ya. Turunnya ini ada pengawasan tentang COVID, penanganan terhadap anak-anak. Tadi saya ke DP3 AKB dulu membicarakan masalah yang substansi dari komite 3. Dan sekarang saya alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Alhamdulillah. Bapak semua, Pak Abdullah dan Pak Barus yang sudah dari ini ya periode kedua ya Pak ya ini. Saya pertama, Bu. Yang pertama ya Pak Barus harus sering ini. Kalau beliau sudah dua. datang ke sini. Dua. Saya apresiasi Pak Tusra karena apresiasinya itu kok sekarang ini penanganan kasus semakin transparan dan semakin banyak nih yang ditangani. Ya. Jadi dibanding dengan beberapa tahun yang lalu, tahu Pak Barus tahu ya, ini tuh lebih komprehensif dan lebih detail ASN karena ada tindakan nyata kepala desa, money politik dari tim sukses. Ini sudah ada perkembangan Pak dari tahun ke tahun. Saya apresiasi nih teman-teman Ya, ini terima kasih. Kan saya hafal nih 5 tahun yang lalu dan sekarang bagus. Karena mantau Bawaslu terus, Pak. Ya, betul. Betul, ini bagus Apalagi sekali. Bawaslu Jabar ya. Ya, betul. 5 tahun ya, tahun ke-6. Ini baru saya lihat wah, bagus ini. Jadi Ada tindakan. tidak ada kasus bukan berarti tidak ada Ada masalah. padanya. Kurang kerja. Iya. Jadi curiga juga. Iya, betul. Bukan karena fakta. Kita Terlalu bisa- banyak curiga, nggak ada juga curiga. Ya, betul. Itu pertama apresiasi. Nah, yang keduanya seperti kita selalu ingatkan bahwa tujuan dari pilkada ini kan mendapatkan pemimpin yang benar-benar punya kapasitas, punya integritas dan kualitas. Betul. Sehingga kan tujuan daripada mempercepat kesejahteraan sosial di masyarakat ini bisa terwujud dengan adanya komisi-komisi yang amanah tadi. Nah, ini yang menjadi kita tetap ke situ. Fokus kita adalah ke situ. Kalau selalu dimaafkan. Selama ini saya kan saya juga Pak, karena selalu dimaafkan, padahal itu sudah terang benderang ya.
kasus kepala desa yang dari dulu tuh provokasinya masalah itu bukan kali ini aja, tapi ini alhamdulillah sudah ada tindakan. ASN sudah biasa, dan dia sudah wanti-wanti ya kan kepada ASN. Waktu di Komite 1 itu bagian ASN juga kami ingatkan bahwa jangan ikut-ikutan orang lain yang enak kok kita yang celaka, gitu kan? Karena kan ini masih dalam apa namanya ketidakpastian. Gitu. Nah, ini yang saya bangga pada periode ini melihat perkembangan tindakan dari Bawaslu. Kita mudah-mudahan terus Pak, kita independen Pak, kita tidak peduli siapa yang penting tegakkan keadilan, karena kalau Bawaslu ini sudah lemah Pak, kapan Jawa Barat ini punya pemimpin? Bapak tahu kan 9 dari periode yang lalu 9 kepala daerah masuk penjara. Bapak kita apa? Karena ongkos politik terlalu tinggi Pak. Ya, ini ongkos politik terlalu tinggi dan di luar kemampuan kita sebagai calon. Itu karena saya pernah nyalon jadi siapa? Dan proses ini sudah bagus sekali. Dari proses ini kan proses tahapan. Nanti pelaksanaan besok insya Allah Bawaslu juga jangan lengah, karena biasanya di hari-hari ini menjelang besok itu ya itulah biasanya salaman fajar itu pasti. Karena saya tuh mengalami banget nih masalah fajar yang dan itu sudah dipersiapkan oleh para Pak, mau tidak mau suka tidak suka itu ada pemain judi. Judi itu udah luar biasa, dan di zaman saya juga sudah pemain judinya sudah luar biasa. Ada cukom tadi Bu? Cukup. Ya. Saya pengalaman saya juga tidak kalah pentingnya Pak pasca pencoblosan. Ini kita yang paling substansi harus diawasi oleh kita. Saya ngalami sendiri Pak periode yang kemarin. Kenapa suara saya jatuh? Jadi saya tuh kenapa suara saya hilang padahal laporan dari TPS bagus. Saya duduk di suatu kabupaten, saya duduk ingin tahu di belakang komputer langsung ada dokumennya Pak, ada dokumen Tuhan. Saya menang jadi saya tidak ribut, masih tertolong. Jadi Pak, ini yang paling saya juga mungkin ini sulit ya bagi Bawaslu juga bagaimana Mas ya. Disampaikan betul, misal ini nomor sekian 7, ini 9 sama persis. Tapi begitu di komputer Pak, tadinya saya 12 jadi 6. Saya udah gak tahan, udah gatel. Tapi saya tahan sampai 3 desa. Itu di kecamatan. Sampai 3 desa. Saya sudah lemas. Benar. Saya pulang, saya telepon kepala KPU-nya, ketua KPU-nya. Saya punya data bahwa ini. Ternyata itulah Pak. Jadi diomonginnya tetap sesuai dengan yang hasil dari desa, tapi di komputer Pak. Terus saya fotoin komputernya juga sampai tak jepret gitu. Saya tanya, nomor berapa Pak? Nomor sekian, jepret. 12 jadi 6 Pak, 19 jadi 7. Saya yang ini saya tidak meminjam. Jadi 9 atau jadi 1? Ini mah jadi 12 jadi 6 udah. Subhanallah. Nah, dari situ saya sudah ilahi ta'ala, karena itu hari terakhir, tinggal 2 hari lagi. Ya ternyata masih Tuhan menolong gitu ya, ada aja pertolongan, ternyata lebih banyak, Ya itulah fakta yang saya alami sendiri. Mungkin Bawaslu juga sulit kalau ini karena personal daripada PPK, Pak, petugas PPK. Ini benar-benar PPK tolong Pak diawasi. Karena saya tuh hampir hancur kemarin ya gara-gara di situ. Dan saya tidak pinjam mata, tidak pinjam telinga, saya ngerekam sendiri. Jadi, iya di kecamatan yang paling rawan. Nah ini juga mungkin nggak tahu kalau pilkada ini sama menggunakan PPK ya Pak ya. Nah mohon Bawaslu ini agak ekstra ketat. Saya hanya percaya kepada Bawaslu lah. Saya yakin karena saya melihat dari laporannya sekarang, makanya saya berani berkata jujur dan terus terang itu karena melihat laporannya udah ada perkembangan di Bawaslu. Saya salut benar sama Bawaslu sekarang ini udah ada bagus sekali. Itulah kelemahan-kelemahan, mungkin Bapak yang tahu tekniknya. Saya juga belum terpikir bagaimana cara mengawasi mereka, tapi kan dapat tahu satu per orang kan bisa dilihat daripada ini juga terlibat Pak. Jadi keterlibatan itu dari dalam yang membuat kita celaka. Ini contoh Pak, fakta lagi Pak ini. Ternyata surat suara saya tuh ada di sungai itu yang ketemu sama tukang pancing, yang ini malah pasangan orang lain yang memberitahu, Bun ini surat suara Bunda ada di sungai. Saya bilang sudah saya sudah melupakan Pak Gepit, itu mas sodako saja bagi saya gitu. Itu apa terjadi? Jadi
itulah hal-hal yang saya alami sendiri, yang mungkin saya juga ingin ada jargonnya nanti ke depan bagaimana untuk mengatasi hal ini. Karena kalau dibiarkan, kasihan orang yang punya kualitas, punya kapasitas, punya batu baik, terkalahkan oleh permainan-permainan yang sesaat gitu, yang mencelakakan bagi orang-orang yang benar-benar waktunya untuk ibadah. Ini fakta yang kita rasakan, dan faktanya juga bahwa masih tetap kepala daerah ini menjadi apa ya, tidak bisa melakukan hal-hal yang baik dan benar karena proses pilkadanya yang terlalu banyak beban kepada pihak ketiga. Ini fakta yang harus kita siasati bersama oleh Bawaslu. Jadi bagaimanapun mereka gencarnya berusaha untuk memenangkan pasangan dengan cara yang tidak benar, Bawaslu punya counternya. Jadi inilah pilar bagi saya, ini pilar demokrasi itu adanya di Bawaslu. Karena Bawaslu, insya Allah, Bawaslu ini ada dari dulu. Saya waktu dulu masih Bawaslu belum seperti sekarang, Bang. Ini perjuangan kita 5 tahun. Dan saya sering kesini, dan kebetulan saya juga di Komite 1 ya sama Pak Indra. Kita tentang perjuangan Bawaslu ini, salah satunya adalah saya yang berjuang untuk Bawaslu untuk menjadi komisioner ya, seperti itu. Karena waktu itu belum ya Pak ya, masih belum. Kabupaten kota belum permanen. Belum permanen, ya. Gitu. Ya itu beberapa perjuangan, tapi memang belum bisa sampai dilanjutkan sama Kang Amang nanti perjuangan tentang Bawaslu. Apa yang menjadi harapan Bawaslu bisa disampaikan ini kepada Pak Amang, karena Pak Amang nanti yang terus ketemu dengan Kemendagri. Sekarang saya tidak minta kerja dengan Kemendagri gitu. Mungkin itu beberapa hal yang jargon-jargon yang perlu PR untuk kita Bawaslu untuk lebih jeli lagi dalam nanti pasca itu tidak kalah gitu pentingnya pengawasannya ini, terutama pada saat PPK mengumumkan, dan jangan dilihat didengarkan saja tapi dilihat itu komputernya begitu, karena itu di komputer yang saya lihat sendiri dan faktanya adalah itu yang belum saya tahu cara gimana kan, karena itu yang pegang tetap komputer PPK ya. Mungkin ada cara-cara lain dari Bawaslu, coba bikin tes lah beberapa kecamatan tentang keberadaan mereka. Ini jargon untuk Bawaslu berprestasi, Bawaslu Jawa Barat nanti bisa menemukan lah kecurangan yang pasca jadi tidak pada saat perhitungan ini sangat rawan sekali. Jadi kasihan yang sudah dapat tenaga pikiran dan tercurah kalahnya sama komputer gitu. Itu mungkin pengalaman saya yang perlu disikapi dengan bijak oleh Bawaslu. Saya yakin Bawaslu Jawa Barat ini punya jargon lah cara yang, karena yang integritas kapasitas dari orang-orang KPU-nya juga, orang Bawaslu-nya juga sekarang sudah saya lihat kan semakin bagus juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, pencapaian kesejahteraan masyarakat, ya uangnya tidak dikorupsi terus oleh kepala daerah ya. Bayangin ada hanya 3 kecamatan, dananya sekian triliun, tapi uang rakyatnya teh kaurus, miskin, MCK teh kaurus. Logika saya kalau jadi bupati saya 3 kecamatan, udah kayak apa itu uangnya segitu. Tapi ternyata ya faktanya begitu, kondisinya belum jelas sesuai harapan. Nah tugas Bawaslu beserta jajarannya lah, bagaimana itu dihentikan menjadi pilar untuk menghentikan bentuk-bentuk kecurangan yang tidak kita inginkan demi masa depan dan kejayaan bangsa. Mau kapan lagi dan mau siapa lagi ya kita mau mulai, karena Bunda ini udah tua aja 58 jalan. Kenapa kata orang kenapa mau apa sih kok terus mau ngurusin yang kecapek-capek menonjolnya selalu bilang gitu kan, kecapek-capek. Saya masih ada keinginan bagaimana dengan porsi yang tidak besar ini kita bisa memberikan warna gitu aja. Bunda ini hanya untuk memberikan warna dan bisa didengar mungkin sama Pak Alma, sama ini yang udah DPD RI, bagaimana sikap saya selama ini, bahwa kita tetap aja ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Kita tidak peduli, kita tidak punya pro ya kan, tidak punya link. Kita selalu berada dalam keadaan independen dan netral, sehingga kita bisa bicaranya dengan lantang dan terus menyuarakan apa yang kita inginkan dari daerah. Saya dan Kang Amang berjuang dan berusaha, Bapak di lapangan yang menjalankan dengan baik. Insya Allah apa yang menjadi harapan tercapainya pemimpin yang amanah, pemimpin yang berkualitas, mempunyai kapasitas bisa kita dirikan bersama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Segitu mungkin Hapunten beliau ayah akan tidak berkenan nih Pak. Enggak, Karena ini terima belak-belakan kasih. nih kepada Bapak memberikan informasi. Mudah-mudahan Bawaslu bisa tetap tidak ada ekses, kesehatannya tetap terjaga seluruh krunya. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala melindungi orang yang jadinya, kita yang berurusan, jangan. Ya. Orang yang jadi kita yang senang, dan kita yang tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada akses apapun, ekses apapun dalam menjalankan tugas sebagai Bawaslu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terakhir itu nasihat seorang ibu buat Iya, itu. anak. Iya. Betul. Terima kasih. Nasihat Bunda. Bunda. Terima kasih atas pencerahan dan masukannya. Barangkali dari teman-teman DPD RI, Pak Indra, ada yang mau nambahkan? Kami juga mendapatkan informasi terkait dengan desain revisi undang-undang. Nah, beredar juga desain pemilu ke depan katanya akan digabungkan, akan ada penggabungan undang-undang. Jadi Undang-Undang 7, Undang-Undang Pemilihan Daerah tidak ada lagi, digabung satu undang-undang. Ada pemilu nasional, pemilu daerah. Nah, baiknya menurut kita justru ini leading sektornya harusnya di DPD dulu menjaring informasi apa yang menjadi persoalan di bawah. Jadi tidak DPR langsung membuat kebijakan agar apa yang menjadi problem. Misal kami di penyelenggara mohon didengar juga soal keluhannya, masukan. Misal kemarin, kalau ini serentak di 2024 mungkin beban penyelenggaraan kita berat sekali Pak. 2024 Pileg Pilpres, di September ada Pilkada, ada 7 jenis pemilihan. Tentu akan menjadi beban berat. Kedua juga, kalaupun ingin dirubah atas dasar putusan MK nanti, maka mungkin juga perlu dikomunikasikan agar kami di level penyelenggara siap. Nah, informasinya kalau tahun 2022 ada pemilihan daerah, ini mungkin juga ada kepastian. Karena kalau itu 2022, pengajuan teknis saja, ini soal teknis. Pengajuan anggaran sudah harus di 2021 dan kami pun harus diinformasikan soal kesiapan itu. Nah, kalau tidak kita kerepotan di teknis. Yang kedua, mungkin sekedar usulan. Kalau konsistensi pada sistem presidensial, idealnya pemilu nasional dulu. Ya. Baru kemudian pemilu daerah agar koheren antara visi misi. Nah, ini perspektif penyelenggara, mumpung Bapak Ibu Senator, Wakil Jabat juga untuk melihat ini. Ya walaupun nanti entah keputusan politiknya lah, tapi aspirasi kita semacam akan lebih ideal semacam itu. Nah, yang ketiga juga soal keserentakan di daerah ini menarik buat kita. Jadi kalau sekarang pilkada hanya bicara pemilihan kepala daerah, tidak bicara soal legislatif daerah. Idealnya sejalan bersamaan antara pemilihan kepala daerah dan legislatif daerah. Agar apa? Sejalan desain penyusunan perencanaan pembangunan daerahnya. Jadi misal kita Kota Bandung saja kalau 5 tahun ke depan mau apa, duduk bareng antara kepala daerah dan DPR itu RPJMD-nya itu sama, milestone soal capaian ke depannya. Ini kan tidak, DPR baru, bupati lama atau wali kota lama. DPR masuk merubah lagi di sana. Nah, kalau ini mungkin sekedar usulan, apresiasi kalau gagasan keserentakan itu dilakukan. Hanya saja memang mungkin perlu pertimbangan. Keserentakan kita itu mau 2 tingkat atau 3 tingkat. Misal, kalau 2 tingkat adalah pemilu nasional atau DPR sendiri, lalu daerah serentak semua juga bebannya juga cukup berat. Pilgub, pileg DPR provinsi, wali kota, DPR kabupaten, 4 jenis. Nah, ini sedikit menggeser beban aja sebenarnya. Mungkin ada beberapa opsi juga, misal 3 tingkat, kabupaten, provinsi, dan pusat. Dan juga mungkin perlu stepping soal parliamentary threshold juga. Agar tadi sejalan mungkin penguatan pelembagaan partai. Ya walaupun senator melihat juga kalau representasi daerah, saya setuju tadi. Kalau kami gagasan ya internal Bawaslu juga senang kalau kewenangan DPD itu diperluas ya. Dan seperti tadi memang diperkuat, bukan ya? Diperkuat, misal urusan pilkada juga ikut ada ruang, misal. Terus terang misal Pak Kiai, Bu Bunda ini, kadang kami misal di NPHD juga kadang
harus bertarung lagi di bawah dengan Pemda-Pemda merasionalkan anggaran. Ya, kadang juga tidak semua paham dengan kebutuhan tupoksi kami gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang sejabat cukup lah ya. Cuma memang ada yang harusnya lebih ideal. Nah, hal semacam ini. Nah, terakhir karena Bawaslu juga khusus di Jawa Barat, ini kita yang kabupaten kota juga baru permanen baru 2 tahun. Nah, kami memang punya gagasan dengan pelembagaan permanen ini, memang Bawaslu harus memberikan kontribusi penguatan indeks demokrasi kita. Berapa program yang kami sudah lakukan? Kami buat sekolah kader pengawas partisipatif. Dan alhamdulillah se-Jawa Barat sudah ada kurang lebih 4.000 kader. Nah, itu desain yang kami buat. Partisipatif ini termasuk relawan-relawan. Nah, nanti untuk di momen pilkada kita coba dekatkan, mereka harus ambil peran. Dan kami buatkan kurikulumnya, Pak. Jadi biar ya satu pendidikan politik dulu, agar literasi politik publik juga kuat, tidak hanya terlibat di hari H. Ini gerakan investasi jangka panjang kita Bawaslu, agar ya sudahlah, kita tidak boleh marah terus, tapi kita buat desain programnya se-Jawa Barat. Ya, memang tidak semua provinsi yang semacam ini, karena gagasan kuat kami untuk melihat tidak bisa kita. Sepertinya baru inisiatif di sini aja ya. Ya, diawali dulu ya Jawa Barat. Dan bahkan kita ekspansi juga ada di Pramuka. Pramuka ada Saka khususnya, Saka Diasta yang bicara soal pemilu juga. Ditambah kemarin kita Pilek-Pilpres, karena basis di Jawa Barat secara sosiologis, dukungan pesantren juga banyak. Misal kemarin kita buat halakah santrinya gitu kan. Jadi biar juga perluasan isunya. Kami sadar betul tidak bisa Bawaslu sendiri di gagasan-gagasan yang bisa kita. Demikian Pak Kiai Haji Amang, Bunda Eni, progres yang kami lakukan. Mohon doa, mudah-mudahan besok dan sampai hari penetapan ya, ini juga lancar, aman, sehat, demokratis kita. Amin. Insyaallah. Sekali lagi atas nama lembaga terima kasih atas kehadiran Pak Kiai Haji Amang, Bunda Eni dan tim DPD yang memberikan waktu melihat kerja-kerja Bawaslu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Abdullah. Barangkali Pak Kiai Amang dan Bu Haja ini ada lagi yang mau disampaikan? Closing aja. Closing statement saya yang pertama, ucapan terima kasih dan gagasan tadi, inisiatif bagus banget. Ya, Perindah bisa dijadikan sebagai salah satu model ya, atau role model nantinya buat provinsi lain ya. Sehingga konsep sekolah itu nanti kalau agak sedikit dirinci, bisa kami bisa sedikit lah prinsip utamanya, kurikulum dasarnya. Kalau bicara pendidikan kan pasti lari ke situ dan output yang diharapkan. Yang kedua mungkin perlu pesan moral ya, ketika secara politis maupun secara hukum kita kadang-kadang sulit memperlakukannya karena harus ada nomenklatur segala macam. Tapi kalau pesan moral kan nggak dibatasi oleh persoalan-persoalan itu. Kayak tadi himbauan kepada seluruh pemilih, terutama lupakanlah namanya money politik, lupakan sembako, konsentrasilah dengan pilihan. Yang kemarin ngasih sembako ucapan terima kasih, tapi jangan mempengaruhi pilihan Anda, kira-kira gitu kan. Pesan-pesan moral ini kalau dikuatkan, apalagi tadi ya melalui jaringan relawan tadi, yang tadi sudah berapa anggotanya? Sudah hampir 4.000. Sudah hampir 4.000 itu. 4.000 ini sebentar, itu tercatat sebagai apa di Bawaslu? Memang ini baru kader pengawas partisipatif. Jadi yang mereka pernah kita didik untuk tapi tidak tercatat sebagai tidak, Pak. Jadi belum bisa masuk dalam struktur kita. Ide besarnya ini kan memang soal diharapkan mereka bisa ada level kemandirian. Hanya saja kita perlu transfer soal isu-isu apa di pemilu, bagaimana mereka mengawasi secara mandiri.
Di Ini ide mata-mata mereka, bagus. di Iya. telinga mereka. Kalau mereka bergerak, ya minimal Bawaslu agak terbantu. Iya betul. Persis, memang kreativitas ini Bagus. sangat Ya. menarik ya Itu dan tidak dibayar. luar biasa Iya. betul. Ya, ada Iya. program Bawaslu RI sebenarnya sudah berjalan di beberapa provinsi juga. Tapi memang ini momentum juga di kita di Pilkada melihat Di provinsi lain ada juga sekolah ini, enggak? sudah ada. Sudah ada. Memang inisiatifnya dari Bawaslu pusat, enggak juga? Atau masing-masing ini aja? Inisiatif sekolah partisipatif. Jadi sebenarnya program nasional itu Pak, program prioritas nasional meningkatkan partisipasi pemilih awalnya begitu Pak, yang Iya, dari iya. Bappenas. Nah kemudian di Jabar itu membentuk relawan-relawan. Nah ide ini kemudian ditangkap oleh Bawaslu Pusat, dibentuklah Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Oke. Diturunkan oleh Bawaslu RI itu di tingkat provinsi, tetapi kami menginisiasinya langsung sampai ke tingkat kabupaten kota juga. Jadi Jabar tuh inisiator awal sampai level bawah. Wah, keren. Sampai level bawah dan suatu saat sampai TPS ya. Iya. Jadi sekarang yang basicnya sudah per kecamatan ya Pak? Selnya harus sampai Selnya, iya, selnya. Karena kalau nggak sampai TPS itu repot itu. Iya. Sampai Masih TPS bisa kita. dimanipulasi di KPPS tadi kan repot tadi. Iya, sampai TPS Pak L-nya. Iya. Ya saya kira itu Ya, saja pesan moralnya tadi, mudah-mudahan ya dengan cara apapun kita insya Allah, saya juga mencoba masuk di situ sedikit ya, terutama menghimbau pada masyarakat dan bagian dari kata kuncinya adalah pendidikan politik tadi. Pendidikan politik Betul. yang luar biasa Pak Abdullah, Iya. Pak Barus Ya. dan semuanya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu harapan ya lebih baik ke depannya. Kalau Pak Abdullah maju jadi kepala daerah itu kan kondisinya sudah kondusif gitu, orang-orangnya udah enak, udah bersih, nggak perlu main uang lagi, Ya. nggak perlu main sembako. Nggak Kan itu terbebani yang lah dia- kalau dia berkuasa lagi. Betul, betul. Itu sangat penting sekali, harus terjadi. Tidak punya beban. Dari saya cukupkan, dan Bu Eni masih ada ya? Sudah cukup, alhamdulillah, pokoknya sangat appreciate, sukses untuk Bawaslu. Atur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Amang dan Ibu Haji Aini dan teman-teman dari DPD RI. Pak Ketua, cukup teman-teman dulu. Cukup. Demikian kami mohon maaf mungkin keterbatasan dalam sambutan atau fasilitas yang kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.